kita langsung mewujudkan kerjasama dengan PDIP. Yang pertama setelah PDIP tentunya. Betul. Waktu itu belum ada Pak Mahfud. Betul. Nah, apalagi begitu diputuskan PDIP, Pak Mahfud, kita bertambah yakin. Dulu kan sudah katanya mau jadi wakil presiden, nggak jadi. Betul. Tapi dia bekerja dengan baik, akhirnya jadi Menko Polhukam. Sekarang baru diputuskan jadi baru kesempatan ini. Nah, ini saya pikir jalan takdir. Jadi ini memberi inspirasi bagi anak muda, bagi kita semua. Memang perlu proses. Pemimpin itu perlu proses. Pasangan Pak Ganjar Mahfud adalah pasangan ideal untuk Indonesia yang masa depan. Apalagi bicara tentang Indonesia unggul. Salam jumpa kembali di Main TV di program Horas. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat luar biasa, di mana kita tahu bahwa pengusung Ganjar dan Mahfud MD adalah adalah partai P3. Kali ini kita mengangkat topik optimisme P3 memenangkan Ganjar Mahfud MD pada pemilu 2024. Pada pertemuan kali ini kita akan ada tamu kita spesial dari P3 yang sangat luar biasa. Saya akan perkenalkan kepada pemirsa, yaitu Rusli Effendi dari P3, adalah pimpinan daripada Dewan Pimpinan Pusat, Wakil Ketua Umum P3 ya, luar biasa. Selamat datang di Main TV di program Horas. Terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum kita mulai diskusi ini, saya tahu betul abangku ini adalah jagonya di bidang katakanlah pantun. Silakan dulu pantunnya. Makasih Bang Emro. Saya bangga sekali hadir di sini di Main TV ini. Karena saya lihat ini tulisan Horas. Ada pantunnya Bang. Oh silakan. Saya kan dari Riau kan. Betul. Bukan kapak Semarang kapak. Ya. Tapi kapak membelah kayu. Bukan Batak Semarang Batak. Abang ini Batak yang sudah jadi Melayu. Indonesia ini kan Melayu sebenarnya. Betul. Jadi Batak itu part of daripada Melayu. Kan begitu. Iya, baik, terima kasih atas kehadirannya. Suatu hal yang kita bahas. Tentu kita melihat adalah salah satu partai yang lebih dulu selain PDI Perjuangan tentunya memberikan sebagai partai pengusung bukan pendukung daripada Ganjar dan Mahfud MD. Mungkin Pak Rusli bisa menjelaskan mengapa sih harus memilih Ganjar dan Mahfud? Kenapa tidak memilih misalnya Anies Baswedan dengan Caimin? Ya, setidak-tidak ada dua alasan nih Bang. Ya. Pertama, hubungan PDI P3 itu sudah sangat lama. Oh iya, betul. Masa Orde Baru ya. Kita ingat waktu tahun 97. Iya. Ketika dulu Bu Mega tidak bisa ikut pemilu. Iya. Situasi di Orde Baru tahun 97. Iya. Maka ada istilah Mega Bintang. Oh iya betul. Akhirnya karena waktu itu kan ada PDI, P3, Golkar. Belum ya. Partai Golkar. Belum. Nah lalu karena Bu Mega waktu itu ada permasalahan sehingga tidak boleh ikut pemilu, maka kekuatan PDI kasih P3. Jadi menyangkut histori. Betul. Karena itulah istilah Mega Bintang. Karena itu waktu itu pemilu kita dapat 89 kursi. Nah ini kerjasama pertama. Jadi sejarah panjang. Pasca reformasi, akhirnya Bu Mega jadi presiden. Ya. Lalu siapa wakil presidennya adalah Pak Hamzahas, ketua umum dari P3. Jadi ini sangat panjang sejarah. Belum kalau dikaitkan dengan Pak Ganjar. Betul, Pak Ganjar jadi gubernur. Iya. Wakilnya dari P3. Jadi ini kerjasama yang sudah sangat panjang. Nah, ketika kita tidak diberikan hak yang maksimal, hak-hak politik di Orde Baru, maka P3 selalu bersama dengan PDIP menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia. Baik. Dari segi historikal, tapi dari sudut optimisme, bagaimana optimisme P3 ini bahwa Ganjar dan Mahfud ini akan pemenangnya begitu? Ya, baik. Sebelum itu ada alasan kedua lagi. Ya, baik. Nah, Ganjar, istrinya ini adalah keluarga besar anaknya P3. Oh, ayahnya P3. Iya. Kakak iparnya juga P3. Oh, baru jadi menarik. Ada dua hubungan yang. Nah, lalu di sisi yang lain, sesungguhnya adalah kita melihat personal. Iya. Nah, Ganjar, kita mengenal, saya sangat mengenal waktu beliau DPR RI. Iya. Cukup bagaimana menyuarakan kepentingan rakyat. Baik. Melalui anggota fraksi di PDIP. Baik. Bersama tokoh-tokoh P3. Baik. Nah, lu jadi gubernur. Betul. 2 periode. Betul. Nah, dan karya-karyanya nyata. Iya. Dan kerjasama dengan
P3 yang sangat terawat sampai selesai. Iya, iya. Nah, kita melihat dari personal Ganjar Ya. itu luar biasa. Maka kita tanpa ragu-ragu kita langsung mewujudkan kerjasama dengan PDIP. Yang pertama setelah PDIP tentunya. Betul. Waktu itu belum ada Pak Mahfud. Betul. Nah, apalagi begitu diputuskan PDIP, Pak Mahfud, kita bertambah yakin Betul. akan kemenangan ini karena perpaduan nasionalis dengan Religius. Nah, apalagi Pak Mahfud ini kan ada NU-nya. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini yang membuat kita yakin ini kita istiqomah. Betul, betul. Kalau dalam pantun kita ada, Bang. Oke, silakan. Ini menarik ini pantunnya. Ya. Kalau ranting sudah bertangkai, jangan lagi dibelit-belit. Kalau runding sudah selesai, jangan diungkit. Artinya kita sudah putuskan istiqomah, konsisten dukung Ganjar Mahfud. Dari Dan ini pasangan ideal, menurut saya sangat pasangan ideal. Bisa nggak Abang Rusli jelaskan kenapa sih disebut pasangan ideal? Bahkan ada juga mengatakan juga paket lengkap. Oke, dari sudut pasangan ideal, kenapa? Kenapa tidak? Pak Ganjar ini pernah legislatif. Jadi luar biasa waktu itu pikiran-pikirannya. Lalu jadi gubernur 2 periode. Sudah pernah memimpin daerah. Saya juga pernah DPRD provinsi 2 kali, Bang. Saya tahu di Riau ya. Di Riau. Bagaimana mengelola pemerintahan daerah itu. Sesungguhnya Indonesia kan tidak dari provinsi-provinsi. Indonesia nggak punya wilayah, Bang. Yang punya wilayah itu kan provinsi-provinsi. Betul. Kan ini hanya membuat kebijakan negara, tapi operasinya ada di provinsi-provinsi dan kabupaten kota. Dan berhasil. Dan saya kira banyak program-program yang sangat berhasil yang kita lihat. Yang kedua, Mahfud pernah di DPR RI, legislatif, pernah di Menteri Pertahanan sebelumnya pada Orde Baru, Orde di zaman Gus Dur. Betul. Sekarang jadi Menko Polhukam. Dan pernah akademisi yang berprestasi. Dan pernah jadi ketua di Yudikatif, gitu ya? Yudikatif. Jadi lengkap. Yudikatif, eksekutif, legislatif. Jadi jabatan trias politika itu menurut saya ini paripurna. Paripurna ya? Paripurna. Dan punya prinsip yang luar biasa antara seorang akademisi dengan politisi. Ya kalau istilahnya akademisi yang politisi akademisi. Ini paket lengkap. Paket lengkap ya. Sedikit, adakah hubungan historikal daripada P3 khusus dengan Mahfud MD? Tadi kan hubungan historikal antara P3 dengan Ganjar. Bagaimana dengan Mahfud MD? Ada, setahu saya. Ini bisa dikonfirmasi ke Pak Mahfud. Ketika Gus Dur jadi menteri, kan beliau Menteri Pertahanan. Nah, setahu saya bahwa itu ada di-endorse dari P3. Untuk jadi menteri. Mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke Pak Mahfud. Jadi artinya ini hubungan yang historis sekali. Jadi kedua-duanya punya hubungan. Dan itulah alasan memantapkan bahwa P3 dukung Ganjar Mahfud. Baik, kalau begitu kembali kepada topik kita kali ini. Kan ada 3 kandidat calon presiden kita yang dengan pasangannya masing-masing. Saya melihat bahwa P3 begitu optimisnya bahwa Ganjar dan Mahfud sebagai pemenang pemilu 2024. Insya Allah. Apakah optimis itu tetap membara di P3 sampai sekarang? Membara. Ya. Apalagi ketika dulu Pak Ganjar masih gubernur. Belum meng-Indonesia. Belum turun. Dan sekarang dengan turun, Pak Mahfud yang sangat terkenal dan alhamdulillah terjadi peningkatan hasil survei. Ini meyakinkan kita. Nah, apalagi Ganjar yang sangat dekat dengan anak muda. Betul. Ya, sementara Pak Mahfud bisa menyentuh kelompok-kelompok akademisi, kemudian NU. Betul. Saya pikir ini irisan yang sangat luar biasanya. Kalau kita lagi lihat kekuatan misalnya Jawa Tengah dengan Jawa Timurnya, dan sebagai akademisi Pak Mahfud punya mahasiswa seluruh Indonesia, dan semua orang tahu bahwa Pak Mahfud berintegritas. Betul. Kita harus dan tidak satu kali pun dia menyebut calon wakil presiden. Tapi dia dipilih. Tapi ini Bu Mega dan partai-partai mengambil putusan luar biasa. Sangat tepat memberikan kepada orang yang tepat. Menurut saya, ini adalah potret Bu Mega dan partai-partai yang mendukung. Ada P3, ada Hanura, ada Perindo ya. Ini memberikan kepada orang yang memang tidak meminta jabatan. Jadi memang
sebaiknya jabatan itu dikasih kepada orang yang tidak minta jabatan. Bukan orang yang berusaha dengan segala cara merekayasa untuk dapat jabatan. Misalnya katakanlah pengen jadi wakil presiden gitu ya, dengan merekayasa katakanlah keputusan MK, bukan begitu? Iya. Jadi Bang, nyanyi Riau itu ada namanya nyanyi Lancang Kuning. Iya. Abang tahu itu kan? Oh, gimana itu? Kalau nahoda kuranglah paham. Iya. Alamatlah kapal akan tenggelam. Karena itu P3 punya filosofis dalam milih pemimpin adalah orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang teruji. Jadi perlu ada bukti-bukti sebelum dia memimpin Indonesia. Gimana sebelumnya? Jadi menteri, legislatif, eksekutif, Pak Mahfud, Pak Ganjar. Ini kan Indonesia, negara besar Bang. Indonesia setara 27 negara Eropa. Negara yang besar, karena itu beliau dengan visi misinya maritim. Ya. 2,4 juta kilometer bujur sangkar laut. Betul. Yang begitu luas. Jadi ini memimpin Indonesia nggak boleh uji coba. Iya, betul. Mesti orang yang sudah teruji. Dan di berbagai bidang. Berbagai bidang. Dan kemampuan yang luar biasa. Makanya, dan integritas gitu ya. Paket yang saya sebut adalah paket lengkap. Jadi tidak karbitan begitu ya. Ini ada juga tesis baru Bang. Ya. Menurut saya Indonesia ke depan. Pak Mahfud kan profesor bidang hukum. Betul. Dan Pak Ganjar juga. Saya lihat S1-nya juga hukum. Betul, dari UGM. Betul. Dari UGM. Iya. S2-nya ilmu pemerintahan barangkali. Jadi ini kebijakan publik. Kebijakan di UI. publik. Iya. Ya kan sospol itu. Iya. Saya juga jurusan itu Bang. Oh gitu ya. Jadi ini betul-betul empirik, teoritisnya lengkap. Iya. Jadi memang menurut saya ini banyak teori Bang yang kita pelajari bahwa insya Allah Indonesia akan maju. Indonesia akan unggul sesuai visinya. Jadi makanya karena P3 berjuang untuk bagaimana menangkan. Artinya ini suatu kesempatan saya kira dalam sejarah kebangsaan kita. Ada duet antara orang hukum, dua-duanya orang hukum. Nah, sementara kita kan persoalan kita sampai saat ini kan penanganan hukum kita boleh dikatakan semeraut. Artinya di bawah orang pemimpin dua ini yang backgroundnya hukum, bagaimana menurut Abang, apakah mereka ini bisa menangani atau menyelesaikan persoalan hukum kita yang sampai saat ini masih belum tertangani? Ini kan pemerintahan itu kan penting trust, kepercayaan. Ya. Kalau ketidakpastian hukum, maka kepercayaan investor, saya orang ekonomi juga Bang. Iya. Itu juga bisa tidak percaya pada republik ini. Karena itu memang perlu ada kepastian hukum. Iya. Orang yang memahami hukum. Kalau Pak Mahfud sudah menjalankan semuanya. Tugas legislasi dijalankan di DPR. Iya. Tugas sebagai praktisi hukumnya laksanakan di mahkamah. Iya. Kemudian sebagai Menko Polhukam yang ada kaitannya dengan hukum sendiri. Artinya bahwa kepastian hukum, penegakan hukum akan berkorelasi terhadap pembangunan di semua sektor. Tentu. Nah, termasuk di bidang katakanlah ekonomi, perbankan, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian masuknya investasi luar negeri juga karena kepastian hukum. Artinya ketika hukum itu bisa diarah-arahkan atau dinegosiasikan, saya kira dunia internasional akan meragukan tentang bagaimana pengelolaan negara Indonesia dari aspek penguatan hukumnya. Begini Pak Rusdi, ada sesuatu yang menarik lagi. Baru-baru ini atau kemarin, sedikit kita bergeser boleh ya, bahwa MK mengambil keputusan dengan memberikan katakan sanksi yang pelanggaran etika yang sangat berat kepada ketua MK kita, ya gitu. Bagaimana tanggapan daripada koalisi daripada Ganjar sama Mahfud tentang hal tersebut? Saya pikir untuk bangsa Indonesia harus bergembira ya. Iya. Ketika kita hilang kepercayaan kepada MK ketika itu. Ini kan bukan kata kita. Silakan baca media internasional. Pengamat-pengamat internasional. Kan ada di situ diduga adanya permainan-permainan. Dan itu ternyata faktanya. Ketika diputuskan oleh MK, maka itu kan terbukti. Profesor Jemli Asidiki kan kita tahu integritasnya. Dan pernah memegang MK pertama kalau nggak salah. Betul. Nah, maka keputusan diambil ini adalah jawaban apa yang selama ini kita persepsikan. Nah, karena itu kita berbahagia dengan keputusan ini. Ini memang soal etik. Tapi kan etik itu ada
sebabnya. Iya. Gitu. Menurut saya sebaiknya Ketua MK itu menurut saya mundur. Saya kira banyak kalangan yang berpendapat itu dalam publik. Ya, artinya kan ini terbukti. Iya. Gitu. Nah, sebagai bukti gentleman, tidak lagi ada intervensi faktor keluarga dan lain sebagainya. Maka saya pikir ini pilihan terbaik demi bangsa. Dan sebagaimana Pak Presiden kita sering sampaikan bahwa tidak ada hubungan sama sekali. Gitu. Tapi dalam faktor hukum saya nggak juga paham hukum ya. Tapi kita juga baca bahwa memang menjadi saksi kalau ada hubungan darah, ada hubungan saudara nggak boleh. Nggak boleh, betul. Itulah dibicarakan di ruang publik, ada unsur pelanggaran etika. Untuk jangan terjadi kecurigaan, adanya intervensi, adanya hubungan antar saudara, saya pikir ini kesempatan yang baik. Dan itu sikap yang terhormat menurut saya. Artinya bahwa keputusan MK ini saya pikir menguntungkan seluruh rakyat Indonesia, saya pikir ya. Karena memang kita melihat wacana publik setelah diputuskan MK bahwa boleh kepala daerah di bawah usia 40 tahun, saya kira banyak wacana yang mengkritisasi para agen-agen perubahan. Misalnya contoh, katalah Gunawan Muhammad gitu ya, yang sangat kita hormati, yang sangat senior. Baru Butet misalnya. Baru kemudian adalah kolumnis gitu ya, yang mantan duta besar kita, Ikrar Nusabakti. Bahkan mereka mengatakan sampai meneteskan air mata terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat tentang hal tersebut. Nah, apakah Pak Rusli sependapat dengan para agen perubahan ini? Saya sependapat kan, saya dosen. Saya dosen, Bang. Oh iya, gitu ya. Saya kan mengajar komunikasi politik. Tunggu dulu, dosennya di mana nih? Bisa dijelaskan di mana? Ini menarik ini. Saya juga sebelumnya ngajar di UNRI ya, di Riau. Saya ngajar di UIN, dan saya punya kampus sendiri. Di Bagan Spapiro Kandile. Saya punya sekolah tinggi. Nah, mahasiswa saya tanya, Pak, kok yang diminta itu kan boleh umur di bawah 40? Yang dimintanya lain kok ada pasal semacam tambahan. Bahwa kalau umurnya tidak naik, tetapi boleh sudah pernah memimpin kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Ini kan kesannya ada privilege. Iya, ini ada sesuatu gitu. Betul. Saya juga nggak bisa menjelaskan. Kalau umur nggak bisa dikurangi, tapi kok ada pasal spesial? Apa ini, mahasiswa tanya, apa ini tidak ada ruang tambahan mengambil kewenangan legislasinya DPRI dengan Presiden? Kan membuat undang-undang itu kan DPR dengan bersama Presiden. Nah itu pertanyaan. Artinya anak-anak muda itu juga bertanya. Anak-anak muda bukan tidak setuju kalau anak muda jadi pemimpin, tapi yang betul-betul proses, tidak ada interest, tidak ada kejadian yang luar biasa yang membuat kecurigaan. Ini kecurigaan ini bahaya buat sebuah bangsa. Karena itu memang kita berharap pemerintah, kemudian DPR dan yudikatif harus betul-betul melahirkan keputusan itu yang tidak kira-kira diyakini ini adalah keputusan yang benar. Dan kecurigaan itu merusak demokrasi, saya pikir. Ya kalau sudah curiga, Bang, suami istri aja curiga sudah nggak nyaman rumah tangga. Apalagi berbangsa dan bernegara. Begitu. Bangsa yang besar, kita ini 714 suku besar. Ini kan luar biasa, bahasa kita berapa banyak. Betul. 17.000 pulau. Nah, bangsa yang besar ini kalau sudah saling curiga, ini bahaya gitu. Nah, oleh karena itu memang harus dikembalikan kepercayaan publik, trust publik kepada pemerintah, kepada penegak hukum dan sebagainya. Jadi untung dong MK mengambil keputusan, itu yang sehingga menanamkan trust kepada penegak hukum kita. Artinya masih ada tokoh-tokoh kita di Republik ini yang membuat keputusan yang memang atas dasar membangun trust, kepercayaan. Dan ini memang fakta ya, bahwa kita berbahagia ya kepada ini kan Pak Jimli kan akademisi juga. Iya, betul. Nah, dulu juga kita tahu bagaimana berintegritasnya Pak Mahfud ketika jadi ketua MK. Jadi ada harapan besar kita atas dukungan masyarakat, rakyat, Pak Mahfud terpilih jadi wakil presiden, Pak Ganjar menjadi presiden. Berarti ada semacam benang merah dari penjelasan Pak Rusli tadi. Saya melihat bahwa keputusan MK itu atas dasar katakanlah keadilan, etika, moral. Di sisi lain juga pasangan Ganjar sama Mahfud MD juga berbasis kepada ketokohan mereka yang punya integritas. Nah, dari dua katakanlah analisis ini,
berarti ada bisa P3 yakin nggak nanti bahwa mengusung Ganjar sama Mahfud MD nanti pada kampanye yang akan datang akan bisa merebut simpati atau dukungan atau voting behavior dari pemilik hak suara khususnya kaum milenial. Ini dua putra bangsa ini, Ya. ini tokoh yang luar biasa. Mengapa? Mengapa? Barang mahal ini. Iya. Itu tadi kan sudah dijelaskan prestasi Pak Ganjar. Iya, Kan iya. anak muda. Pak Ganjar itu kan masih muda. Kan baru 55 tahun. Betul. Ini luar biasa. Pak Mahfud yang senior, yang kaya dengan pengalaman, yang punya kematangan. Tapi Pak Mahfud ini kan luar biasa. Bagi saya ini prototipe contoh bagi anak muda. Dulu kan sudah katanya mau jadi wakil presiden, nggak jadi. Betul. Tapi dia bekerja dengan baik, akhirnya Iya. jadi Menko Polhukam. Baru Sekarang baru diputuskan jadi baru calon. kesempatan ini. Nah ini saya pikir jalan takdir. Jadi ini memberi inspirasi bagi anak muda, bagi kita semua. Memang perlu proses. Pemimpin itu perlu proses. Nggak bisa tiba-tiba jadi seorang pemimpin. Saya bang jadi ketua umum dari ketua DPP 2 periode, jadi ketua Riau, kabupaten, kecamatan. Jadi saya sudah berproses, Bang. makan asam garam lah tentang, Dosen juga, tentang saya guru organisasi bantu, politik guru ya. SD, guru SMP, guru SMA. Oh. Nah artinya baru kita matang kalau jadi seorang dosen. Gitu. Jadi Seperti apa? tidak dosen proporsional. Gitu. Tidak ujuk-ujuk gitu ya. Ke ujung-ujung memang pemimpin itu perlu proses. Sedikit Pak Rusli, karena keterbatasan waktu kita, saya melihat koalisi daripada Ganjar Mahfud adalah boleh dikatakan ada 4 partai gitu ya. Iya. PDI, P3, Hanura, sama Perindo. Nah, 3 partai ini lebih cenderung adalah, menurut saya, adalah nasionalis religius. Hanya satu-satunya yang religius nasionalis ada pada koalisi itu, yaitu P3. Tentu menurut saya, bahwa P3 adalah sesuatu partai yang menguntungkan, karena baru satu-satunya yang ada di koalisi ini. Nah, pertanyaan saya, sebagai partai religius nasionalis, sementara yang mengusung partai atau paslon lain juga ada religius nasionalis, kira-kira strategi komunikasi apa yang dilakukan P3 yang bisa mendulang suara dari masyarakat yang religius nasionalis? Jawabannya gampang bang. Dari bukti. Ya. Betapa Pak Ganjar ketika jadi gubernur 2 periode itu komitmennya kepada pondok pesantren. Oke, baik. Kepada majelis taklim. Komitmen kepada semua agama. Pak Mahfud nggak kita ragukan. Pak Mahfud itu kan santri. Betul. Pak Mahfud itu kan kiai. Betul. Saya 5 tahun bang jadi sekjen Masjid Istiqlal Masjid Negara. Iya. Itu Pak Mahfud itu salah satu khatibnya. Yang beliau punya wawasan luar biasa terhadap hukum, tapi juga pada agama. Saya pikir ini kan titipan. Dan agamanya kan semuanya ini kodrat bagi kita. Abang, agama lain, segala macam. Karena saya itu punya istilah saya. Iya, apa itu? Kita tidak bersaudara hanya karena satu rahim. Betul. Kita juga tidak bersaudara hanya karena satu suku. Iya. Bahkan kita tidak hanya bersaudara karena satu agama. Iya. Tapi kita bersaudara karena satu rahim Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kita butuh yang pandang nasionalis, yang agamis, karena kita memang negara berketua yang Maha Esa. Betul. Nah, karena itu dua sosok ini bukan janji, Bang. Iya. Bagaimana menjadikan Indonesia yang unggul, yang berkepribadian, yang adil, percepatan, cepat gitu ya. Gercep. Nah, ini kan bukan retorika, kan sudah dibuktikan. Coba penanganan hukum, banyak yang saya tengok perintah Pak Presiden kepada Pak Mahfud semuanya selesai. Betul. Begitu juga kalau di Jawa Tengah saya lihat ya. Mal pelayan publik itu 80% di Jawa Tengah itu semuanya sudah kabupaten kota 28 kalau saya nggak salah. Itu buktinya sistem digitalisasi, era digitalisasi itu Pak Ganjar sudah praktekkan. Jadi gampang, apalagi kalau bicara tentang agama tadi, istrinya Pak Ganjar itu juga orang yang sangat agamis. Jadi kami gampang menjual dua sosok ini. Ya sosok yang sangat di kalangan anak muda, di kalangan ulama, sangat dekat dengan ulama, dengan pondok pesantren. Karena itu menjadi basis kita sebagai partai Islam yang berlambang Ka'bah. Jadi kami mudah sekali untuk menjual dua tokoh ini karena bukan berretorika, tapi fakta.
Tapi kenyataan di lapangan nanti kan akan terjadi ada perebutan suara. Katakanlah suara Nahdiyin misalnya. Saya kira sudah diwacanakan itu ya. Baru kemudian merebut suara katakanlah religius nasionalis. Tentu kelompok yang lain juga akan bertarung di sana. Ada nggak keunikan tersendiri yang ditawarkan oleh P3 di dalam konteks memastikan kemenangan itu ada pada pasangan Ganjar dan Mahfud MD? Ya tadi saya uraikan ya. Pak Ganjar itu sangat responsif dengan peristiwa terjadi di tengah masyarakat. Misalnya kalau istilahnya di Jawa Tengah kalau saya lapor pada Pak Gubernur. Betul. Sekarang kan programnya saya baca sudah ada lapor presiden. Jadi ini cepat tanggap. Jadi Pak Anu sebagai anak muda ini cepat tanggap menyelesaikan masalah. Termasuk ya persoalan-persoalan ya kita coba lihat. Dulu semua menghujatkan ketika Pak Ganjar bicara tidak menerima utusan dari Israel ketika acara apa itu. Iya, betul. Ya, menolak, dibully habis-habis. Tapi kenyataannya sekarang ternyata Pak Ganjar responsif dengan kepentingan politik internasional yang bebas dan aktif. Karena kita tidak mau ada penjajahan di atas dunia ini. Berarti ini buktinya Pak Ganjar adalah orang yang adaptif, responsif dengan seluruh masalah-masalah. Dan saya melihat ada salah satu pemimpin yang bisa membuat suatu keputusan yang prediktif gitu ya. Karena waktu itu dulu kan Ganjar dibullying dan lain sebagainya. Tapi kenyataan sekarang lagi perang. Semua orang berebut kan? Membela Palestina. Betul. Gitu. Dan kemudian sudah ribuan orang meninggal loh di Palestina gitu ya. Artinya keputusan yang dibuat Ganjar adalah keputusan tidak berdasarkan elektoral. Tetapi keputusan atas dasar cita-cita dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Itu ciri pemimpin. Betul. Jadi artinya berani mengambil keputusan demi kepentingan. Sekali berisiko. Tidak mendapat elektoral gitu. Nah, saya pikir ini pemimpin yang berani. Nah, kita butuh pemimpin yang berani. Berani bukan hanya dengan teriakan, dengan ekspresi, tapi ada pengambil keputusan. Kan beda pemimpin dengan yang dipimpin hanya satu, Bang. Berani mengambil keputusan dan risiko. Jadi ketika diputuskan dan kemudian kita lihat dikaitkan dengan katakanlah dengan perang Israel dengan Palestina sekarang, saya kira publik akan menilai dan akan memberikan insentif positif terhadap Ganjar, saya pikir. Ini sudah dipuji di mana-mana. Nah, sekarang kan ternyata bahwa memang Ganjar itu visioner. Iya, betul. Nah, ini kan fakta saya bilang. Makanya tadi yang kita jual ini bukan retorika, bukan kata-kata, tapi adalah bukti-bukti. Dan banyak sekali kalau mau kita urai apa prestasi Pak Mahfud, apa prestasi Pak Ganjar. Dan P3 dengan penuh keyakinan akan menjual mudah-mudahan rakyat Indonesia memilih cerdas. Nah, kita berharap demokrasi ini adalah demokrasi bahagia, demokrasi yang bermarwah, demokrasi yang cerdas. Ya, kita ingin berubah Indonesia masa depan. Artinya bahwa pasangan Ganjar dan Mahfud ini adalah satu-satunya yang menurut saya pasangan yang memang diidolakan oleh masyarakat Indonesia dan juga yang bisa membawa Indonesia dalam kancah internasional dalam konteks politik bebas aktif ketika kita melihat pandangan beliau tentang bola yang kemarin gitu ya, yang menolak katakanlah pertandingan tersebut karena ada di sana kesebelasan Israel. Baik, ini sudah berada pada kita akhir pertemuan kita ini. Iya, Bang. Pak Rusli bisa memberikan suatu semacam closing statement kita kepada pendengar kita Main TV di program Horas. Silakan. Baik, ketika Indonesia ingin lebih baik di masa depan, maka tidak berlebihan ya. Saya pasang ideal di mata saya, di mata P3 terutama juga, kita memilih bukan kebetulan, tapi adalah pilihan bahwa pasangan Pak Ganjar Mahfud adalah pasangan ideal untuk Indonesia yang masa depan. Apalagi bicara tentang Indonesia unggul. Kan memang era-era knowledge society, human capital investment ini era persaingan sumber daya manusia. Mudah-mudahan dengan dua tokoh ini, yang satu berpikir nasionalis, yang agamis, yang satu juga nasionalis yang agamis. Jadi ini paket ideal. Ini barang baru, barang bagus. Mudah-mudahan bisa membuat Indonesia yang unggul di masa depan. Baik, terima kasih Pak Rusli Effendi. Tadi dijelaskan bahwa salah satu program daripada Ganjar dan Mahfud adalah bahwa lapor presiden, kan begitu. Dan saya melihat ketika kemarin di akhir masa jabatan Ganjar juga ada
ternyata di sana lapor gubernur. Betul. Artinya itu tinggal diadop. Iya. Sehingga bisa dalam konteks nasional, sehingga apapun permasalahan kita nanti bisa lapor ke Presiden Ganjar Pranowo tentang sesuatu permasalahan di 2024-2029. Saya kira sekian, kami dari Main TV mengucapkan selamat, sampai jumpa kembali di acara berikutnya. Terima kasih. Makasih, Bang.